Masjid Agung Jawa Tengah, mutiaranya Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak ibu sekalian yang saudara kami hormati, kali ini kami baca kitab Nashaihul Ibad halaman 32 ya, 32. Babur Rubai ya, bab yang keempat ya. Al-maqalatul ashiratu an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Ini tambah lagi karrama wajah karena Allah memuliakan wajahnya ya, Sayyidina Ali, karena beliau tidak pernah melihat zakarnya, alat vitalnya tidak pernah sama sekali. Maka Allah memuliakan beliau wajahnya itu. Annahu qala, beliau berkata Sayyidina Ali itu, man istaqa ilal jannati sara'a ilal khairat ay asra'a adh-dhihaba ilaiha, asra'a adh-dhihaba ilaiha. Barang siapa merindukan surga, dia akan bersegera menuju kepada hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang baik, melakukan yang baik-baik. Asra adh-dhihaba, dia akan bersegera pergi menuju ilaiha, kepada kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang merindukan surga sudah barang tentu dia akan bersegera kepada menuju hal-hal yang baik. Wa man asfaqa ay hadaro minan nari intaha anisyawati ay imtana'a anitiba'i harakatin nas. Barang siapa takut ya dari neraka, maka tentu dia akan meninggalkan dari berbagai syahwat-syahwat. Ai imtina'u anitiba'il harakatin nafs, dia akan mencegah dari mengikuti gerakan-gerakan nafsu. Tidak akan dia, kalau dia betul-betul takut dengan neraka. Karena surah An-Nazi'at ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu sungguh akan banyak perintah kepada kejahatan, keburukan, kejelekan, kecuali orang yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ma di situ bermakna man. Illa marrahima rabbi. Lamar bisu. Jadi nafsu di sini maksudnya nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Bukan nafsu mutmainnah, bukan nafsu mulhimah, mardiyah, kamilah, radiyah, tidak. Tentu nafsu ammarah dan nafsu lawamah.
Wa man tayaqqada bil mauti in hadamat alaihi ladzatu bidal muhmalati. Barang siapa yakin dengan kematian, mati ya, maka in hadamat alaihi ladzatu, kelazatan, keenaan, apa saja kenikmatan, kelazatan itu semua akan sirna. Karena mati itu sudah tentu, orang mati itu sudah menghentikan kenikmatan, lazat. Akan sirna lazat itu. Bidal muhmalah, dengan yang dal tanpa titik. Inhadamat. Ai faniat. Maksudnya faniat itu sirna. Semua lazat itu akan sirna karena mati. Au bidzal mu'jamah, atau dengan zal yang ada titiknya, lazat. Au inhadamat, ya. Au bidzal mu'jamah. Ai inqata'at, maksudnya yakni inqata'at. Putus semua lazat itu, terputus karena maut. Masya Allah. Itulah kematian sebagai pemutus segala lazat, inqata'at atau faniat, akan sirna lazat-lazat itu semua. Faman arafat dunya hanat alaihil musibatu. Barang siapa mengetahui dunia, ngerti tentang dunia, aslinya dunia, hakikatnya dunia, bi annaha darul mihani wal kudurati, jadi sesungguhnya dunia itu adalah kampung atau tempat tinggal berbagai cobaan-cobaan dan kecemasan-kecemasan. Kalau tahu sadar betul bahwa dunia itu mihan, darul mihan wal kudurat, maka dia akan hanat alihil musibatu. Jadi kalau ada musibah-musibah, itu dia menganggap ringan karena sadar betul bahwa dunia ini memang darul mihan wa darul kudurat. Jadi lanat alaihi syada'idud nazilatu, akan bersikap lunak dia kalau ada musibah-musibah yang turun, syada'id al-nazilah, karena sadar betul bahwa dunia itu adalah darul mihan wal kudurat, tempat tinggal cobaan, ujian, bahkan sampai kepada bencana syada'id an-nazilah, bencana-bencana turun, dia menganggap lanat, dia akan menganggap tidak, bersikap lunak dia, sabar dia. Wal maqalatu sadiyata hasyarata, maqalah yang ke-11 dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nauqal, dari Nabi beliau bersabda, as-salatu imaduddin, suatu adalah tiangnya agama, sebagai tiang fungsinya salat itu. Asluhu, maksudnya ialah sebagai pokoknya agama. Salat itu pondasinya agama. Faqwamuddini laisa illa biha, maka tegaknya agama enggak ada lain kecuali salat, illa biha. Kama annal baita la yakumu illa ala amudi, ya sebagaimana rumah lah, dia bisa berdiri tegak karena dia bisa berdiri tegak kecuali dengan tiang-tiang rumah itu dia bisa berdiri tegak. Tanpa tiang tidak mungkin bisa. Maka fahiya tahqiqul ubudiyah wa daul rububiyah, maka sholat adalah pelaksanaan untuk jenis ibadah.
Jadi pelaksanaan tuh sholat itu. Dia mendatangi hak ketuhanan. Mendatangi hak ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, uluhiyah wa rububiyah. Dia sebagai ngemawulo pada Allah, ibadah, pelaksanaan ibadahnya, di samping dia mendatangi hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa pangeran. Wa jami'ul ibadati wasailun ila tahqiqi sirriha. Semua ibadah-ibadah, baik mahdhah, ghairu mahdhah, itu adalah sebagai perantara, wasilah menuju kepada pelaksanaan rahasia-rahasia ibadah itu sendiri. Sirul ibadah. Tuh. Salat ya sirnya ya zikir. Qimus sholata li dzikri. Mencari ridho Allah. Bukan yang lain. Wasumtu afdalu. Bersikap diam itu lebih utama. Kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, as-sumtu arfaul ibadah. Diam itu ibadah yang paling tinggi. Cara unju-unju ibadah. Jadi, ibadah yang paling tinggi itu diam. Rawahu Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Dailami dari Imam Dailami dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. As-sukutu amal yang fa'u fid dini wad dunya wa tarku raddi ala man i'tada min arfa'an wa ibadah. Jadi as-sukutu amal yang fa'u fid dini wad dunya wa tarku raddi ala man i'tada min arfa'i anwa'il ibadah. Maksudnya apa? Gitu ya. Diam dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk agama dan dunia, nggak ada manfaatnya. Ya. Diam dari sesuatu yang tidak ada manfaat dan dari agama pun dunia, nggak ada manfaatnya. Kemudian dia meninggalkan bantahan kepada orang yang zalim atau melampaui batas. Kedua-duanya adalah termasuk macam-macam ibadah yang lebih tinggi nilainya. Dan gak ada manfaatnya untuk agama, kenapa yang kita bicara? Itu. Untuk dunia, ngapain kita bicara? Tidak ada manfaatnya. Diam. Nah, kenapa kita bantah mereka, orang-orang yang zalim? Nah, keduanya itu termasuk macam-macam ibadah yang nilainya tinggi sekali. Arfa'ul ibadah. Min arfa'il ibadah. Fa inna aktsarul khotoya minal lisan. Ya itu sesungguhnya kebanyakan kesalahan itu semua kesalahan sumbernya dari lisan. Nah, wafat lisanaka antakuna fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Jagalah lisanmu, akan menjadi bala karena lisan itu. Kamu akan diberi bala dengan ucapan itu. Bab bala itu diserahkan kepada apa yang diucapkan. Muwakkalun bil mantiki. Maka kita bicara hati-hati. Bisa-bisa salah bicara bisa masuk penjara. Gara-gara bicara bisa pertumpahan darah. Bisa salah-salah bicara bisa terjadi dendam, kusumat dan seterusnya dan seterusnya. Maka kesalahan itu sumbernya sebagian besar dari kesalahan itu dari lisan. Amma idza kana al-insanu khalian 'anin nas fala yakunu sukutu minal ibadah. Adapun tatkala orang itu nggak ada orang sama sekali, dia sendirian, diamnya tidak masuk ibadah, orang sendirian, gitu ya. Ya otomatis
Oh, dia nggak ada lawan bicara. Jadi diamnya termasuk bukan masuk ibadah. Fala yakunu sukutuhu minal ibadah. Maka dia diamnya tidak termasuk ibadah. Jadi as-sukutu, as-sumtu afdal. Luar biasa diam itu. Was-sadaqatu tudfi'u ghadabal rabbi. Sedekah ya, itu bisa memadamkan marahnya Allah. Bisa meredakan amarahnya Allah. Wasumtu afdalu, diam lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW, as-sumtu zainul alimi wasitrul jahili. Diam adalah indah bagi orang alim. Orang alim banyak bicara terus ya, nggak ada wibawanya, nggak indah dia. Dan di samping menjadi indah bagi orang alim, wasitrun lil jahil, menjadi penutup, pelindung bagi kebodohan orang yang bodoh. Nggak tampak bodohnya dia. Kalau dia diam, sitrun, tidak tampak bodohnya itu, ditutup karena dari kebodohan orang yang bodoh tadi. Gak tampak lah kebodohannya lah, karena diam. Ya kalau bicara tampak itu bodohnya. Rawahu Abu Shaykh an Muharrizin ya. Diberikan oleh Abu Shaykh dari Muharriz. Wa dzalika lima fi sumti minal waqari. Demikian itu semua karena apa? Sesuatu dalam diam itu adalah suatu dari ketenangan. Wakor, ketenangan. Tenang, tampak sejuk, tenang. Wibawa. Ar-rozanati al-munasibati li haqqil ilmi. Maksudnya ialah ketenangan ya, yang pantas, sesuai bagi hak ilmu itu pas. Ilmu dengan tenang itu satu munasibah, kesesuaian. Wal mar'a ajaluhu masturun ma lam yatakallam. Seseorang dengan kebodohannya itu ditutupi selagi dia tidak bicara, gitu. Selagi dia tidak bicara, tertutup kebodohannya itu. Tuh, wasumtu junna wasaumu junnatun. Ewiqayatun minan nari. Puasa adalah perisai, benteng, pelindung, wiqayah dari neraka. Puasa itu menjadi junnah. Wasumtu afdalu, diam lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu sayyidul akhlaqi. Bersikap diam itu adalah kepalanya akhlak. Beberapa budi pekerti itu diam termasuk tokohnya akhlak itu ya, pimpinan akhlak. Rahud Dailamiyu diriwayatkan oleh Dailami Anas, yang dari Anas. Maksudnya apa? As-sukutu amala sawabafi sayyidul akhlaqil hasanati. Karena apa? Lisalamati sohibihi minal hibah wa nahwiya. Maksudnya diam dari sesuatu yang enggak ada pahalanya, enggak ada pahala. Kenapa ngomong? Ya. Diam dari sesuatu yang enggak ada pahalanya, itu adalah kepalanya akhlak yang bagus. Dan selamat dia yang punya diam tadi, selamat dari gunjing orang, ngerasani orang, dan lain-lainnya sepadanya itu. Selamat dari ngumpat orang, ya,
Selamat dari marah-marah, mau dia mau. Selamat dari hibah, dari gunjing orang, dan sepadanya, dan lain-lainnya. Amal istigholu bima fihi sawabun minawi dzikrin wa qiraatil Qur'anin wa ilmin fahuwa abdul minasumti. Adapun sibuk dengan sesuatu yang ada pahalanya seperti zikir, baca Quran, ilmu, kajian, itu lebih utama daripada diam. Kalau saya diam ya nggak utama. Tapi kalau ngomong lebih afdol karena untuk ilmu, ya, baca kitab, qiraatul Quran, zikir dan sebagainya. Itu afdolu minas sumti, lebih utama daripada diam. Wal jihadu sanamuddin, jihad, jihad itu adalah punuk atau bongkol, ya, bahasanya bongkol. Punuk itu ya sapi yang tinggi yang di atas, ya, punuk. Punuknya agama, jihad. Bongkolnya agama. A'lahu inta ayyana, yang paling atasnya agama itu adalah jihad jika jadi fardu ain inta ayyana. Wadzalika anal jihada yu'lamu min mahallin ba'idin, karena jihad itu diketahui dari tempat yang jauh, diketahui berjuang itu. Kama nasana mal iblis, bagaimana punuknya unta, yura min ba'idin, akan kelihatan dari jarak jauh tuh unta. Punuknya yang tampak tuh punuknya dari jarak jauh yang paling atas itu, a'la. Wasumtu afdulu, diam lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikamun wa kullun fa'iluhu, diam adalah mengandung berbagai hikmah. Dan sedikit orang yang melakukannya itu. Sedikit. Rawahul Qudaiyu, diriwayatkan dari Imam Qudai, dari Anas wa Dailami an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ay as-sumtu hikmatun, diam adalah hikmah. Ay nafi'un, maksudnya bermanfaat. Diam itu yamna'u minal jali, bisa mencegah dari kebodohan. Waqalla ma masmutu amala fitatafih, sedikit orang yang diam dari sesuatu yang tidak ada faedahnya, sedikit. Ada yang gunanya itu dia ngomong. Sedikit orang yang diam dari sesuatu yang tidak ada faedahnya. Bima yamna'u nafsah anil nutqi bima yusinuhu, dan orang yang bisa mencegah dirinya dari bicara sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Namin sama, dari itulah maka kila min baril wa khafif, dikaki dalam sang bahar khafif, ya katsirul fuduli qasir qalila qad farastal fudula ardun wa tula qad akhadta minal qabihi bi khadzin waskutil ana in aradta jamila. Orang yang banyak fudulnya, banyak berlebih-lebihannya, coba bahasa alainya lebih, ya. Orang yang banyak lebihnya, berlebihan, singkatkanlah sedikit menjadi sedikit, jangan sampai fudul, lebih-lebih. Kalau ngomong fudul ya berlebih-lebihan, kurangilah, singkatkanlah jadi sedikit. Qad farasal fudula, kamu telah menggelar fudul, ngomong berlebihan, fudul. Aradun wa tulan, luas dan panjangnya, malang melintang. Qad akhadta minal qabihi hadzin,
kamu telah mengambil bagian dari keburukan. Masya Allah. Ngomong tuh berlebih-lebihan tuh juga nggak bagus. Qasir, pendekkanlah. Jika kamu menggelar berlebihan tuh, kamu mengambil bagian dari keburukan al-qabih, bihaddin al-qabih. Faskutil ana, sekarang diamlah kamu. Jika in aradta jamilan, kamu menghendaki kebagusan, keindahan, kebaikan. Jika kamu menghendaki jamil, jika kamu menghendaki kebaikan, kebagusan, maka lebih baik kamu diam. Jika kamu menghendaki bagus, kebaikan, kebagusan. Kalau kamu menghendaki ya bicaralah kamu sebanyak-banyaknya sampai fudul, ya, sampai berlebih-lebihan. Waruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, Abdul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah. Afdalnya, utama-utamanya jihad itu ialah kamu berjihad pada nafsumu. Ya. Jihad pada nafsumu. Berjihad pada nafsumu sendiri. Sehingga Rasulullah bersabda di riwayat Ahmad, kata Rasulullah SAW, al-mujahidu man jahada nafsah lillah. Yang dinamakan mujahid itu ialah orang yang bisa berjihad pada nafsunya, perang pada nafsunya karena Allah. Lillah. Dari sini tidak ini, fi dzatillah, karena zatnya Allah. Kamu berjihad merangi nafsumu dan hawa nafsumu, kesenanganmu karena Allah, karena zatnya Allah. Kalau dalam kitab yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lillah, bukan fi dzatillah. Rawahu Dailami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wal maqalatul tsaniyata asyarata, makalah yang ke-12, kila dikatakan, Auhallahu ta'ala ila nabi minal anbiya'i min bani Israil. Ini hadis qudsi ya. Allah beri wahyu, bukan. Allah beri wahyu kepada nabi dari beberapa nabi Bani Israel. Allah beri wahyu, bukan qudsi, bukan. Alaihissalam. Wa qala jalla wa azza. Allah bersabda, Maha Agung Allah, Maha Mulia Allah. Sabdanya, firmannya begini. Firmannya, sumtuka anil batil li saumun. Diammu dari sesuatu yang batal. Wa batal itu apa? Ma yufidu syai'an, tidak ada faedahnya sedikit pun. Diammu dari tidak ada sesuatu yang tidak ada faedahnya karena aku li ajli. Saumun itu sama dengan puasa. Sawabu kasaubi bisaumi. Pahalanya diam itu seperti pahalanya orang puasa, seperti pahalanya puasa. Enak kan? Jadi diam aja pada bulan Syawal nanti atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Diam dari sesuatu yang tidak ada faedahnya ya. Karena Allah ya diamnya itu nilainya seperti pahalanya puasa. Wa yudhukal jawarih el awamila kal yadini wa rijlain anil maharimi li sholatun. Kamu menjaga semua anggota badanmu sebagai yang awamil, yang berbuat ya. Contohnya tangan dua, kaki dua misalnya. Dari yang hal haram kamu jaga betul karena aku juga, karena Allah. Sholatun ajruka ajri sholatin. Maksudnya pahalanya orang diam, orang menjaga semua anggota tubuh ini, semua anggota dari yang haram ini nilainya sama dengan nilainya sholat, ke ajri sholatin. Wa yasuka ekot utok temaika anil kholki li sodakotun.
Dan kamu putus ketamaanmu, kamu putus, tamak itu enggak bagus ya. Ketamakan itu, ketamaan itu, tamak itu. Kamu putus ya dari makhluk. Kamu tidak bertamak kepada seorang siapapun. Karena aku juga, karena Allah, nilainya sedekah. Jadi, kita harap tamak kepada Allah ajalah, jangan kepada siapa-siapa. Tamak kepada siap makhluk, pada orang ya. Dia kok sampai dia enggak lagi tamak pada orang, karena aku Allah nilainya sedekah. Esabuhu kasabis sedekati, pahalanya tidak tamak tadi kepada siapa-siapa aja, kepada hamba Allah, pahalanya seperti pahalanya sedekah. Hati kita sering-sering tamak ya, berharap-harap ya, pemberian orang atau hadiah atau apa itu jangan sekali-kali kita hindarilah. Bismillah, itu sama dengan nilainya sedekah, pahalanya sedekah. Wa kafukal adza anil muslimina li jihadun, menahanmu dari menyakiti orang, usul makruh, menyamakan kepada yang dibenci, kepada sesama muslimin, kepada orang muslimin, tahan ya, menyakiti orang muslimin, orang-orang muslim, karena aku juga li ajli jihadun, ini adalah jihad, esabu kasabil jihad, pahalanya seperti pahalanya jihad. Jadi kita menahan untuk jangan sampai menyakiti orang muslim, orang-orang Islam, karena Allah, tapi nilainya jihad. Wal maqalatu saniyata asyarata, maqalah yang ke-13 ya. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, arba'atun minal khisali min dulmatil qalbi, 4 hal perkara itu dari kegelapan hati, bisa bagian dari kegelapan hati, termasuk dari kegelapan hati, hati yang gelap. Apa itu? Kok bisa hati yang gelap itu? 4 hal itu, kata Abdullah bin Mas'ud ini. Batnun sab'anu min ghairi mubalatin, perut yang kenyang. Ini hatinya gelap tuh. Perut yang kenyang tanpa ada kepedulian. Biangkana sibau zaidan an surusil musorina. Contohnya kenyang itu tambah dari sepertiga usus besar ya. Kok sampai melebihi, kan sepertiga makanan, sepertiga udara ya, dan seterusnya lah. Itu kok melebihi sepertiganya, al-syaba'ul syar'i, yang disebut kenyang bagi syarak ya. Jangan sampai kita kenyang lah, hati kita gelap. Wasubatul dualimina, dan berkawan kepada orang dolim itu juga bisa menggelapkan hati itu. Dulmatul qalbi, bersahabat dengan orang yang dolim. Yang mutazawizina minal haq alil haq, orang yang melampaui batas dari kebenaran menuju ila batil kepada batil. Itu juga menjadi hati yang gelap. Warisanudunu bil madhiyati, melupakan dosa-dosa yang lalu, itu juga gelap hatinya. Enak aja, enjoy aja, dia pernah berdosa besar, gak ada beban, gak ada rasa kecewa. Biaya fulanha min ghairi nadamin, contohnya dia melupakan dari dosa-dosa yang lampau itu, yang sudah-sudah itu, tanpa ada rasa kecewa sama sekali, gak ada beban sama sekali. Itu juga gelap hatinya. Watul amali, lah ini yang panjang harap-harapannya. Tul amal itu bahwa tarakkubu ma yustab'atu husulu,
ma yustab'adu husuluhu. Yustab'adu husuluhu. Jadi dia menanti-nanti tarakub sesuatu yang hasilnya itu jauh. Tidak mungkinlah berhasil. Dia itu menanti-nanti itu dia. Jadi mengandai-andai itu amal itu. Mengandai-andai. Itu juga menjadi gelap hatinya. Wa Ali an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali Rasulullah pernah bersabda, "Inna syadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani. Itiba'ul hawa wa tul amali." Sesungguhnya yang paling berat-beratnya yang aku khawatirkan atas kamu semua itu dua hal, dua perkara. Satu, itiba'ul hawa, ngikuti hawa nafsu. Itu yang khawatirkan, kau khawatirkan. Dua ini berat itu. Watul amali dan panjang lama pengandai-andai. Hal yang jauh ya, harapan jauh itu mengandai-andai. Famatibul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fa innahu ya'dilu al-haqi, bisa memindahkan dia dengan hatinya gelap, cinta pada harta yang berlebihan. Rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Abi Dunya. Wa arba'atu minal khisali min nuril qalbi. Lah sekarang kebalikannya. 4 hal bisa termasuk bagian dari cahayanya hati, hati yang bercahaya, nur. Kita pahami bahwa tadi Dhulmatul Qalbi, sekarang Nurul Qalbi. 4 hal juga. Batnun jai'un min hadarin li ajita yakudin wa ahubin. Perut yang lapar ya, karena khawatir, dia tidak bangun malam dan tidak siap sedia untuk menjadi sesuatu yang kebaikan. Tidur aja kalau kenyang dia. Dia khawatir, dia dibuat lapar karena khawatir nanti nggak bangun. Malam nggak bangun. Ya, itu termasuk cahaya juga berarti. Batnun jai'un untuk perut yang jangan sampai kenyang, perut yang lapar itu. Karena khawatir nggak bangun, nggak siap-siap. Dia tidur aja ngantuk aja. Wasubatus sholihin, berkawan dengan orang yang soleh. Ini al-khalisina min kulli fasadin, orang-orang yang bersih dari semua kerusakan. Soleh itu kita dekati mereka, orang soleh itu bisa membuat nur cahaya di hati kita. Berkawan dengan orang yang soleh. Wa khifdu dunubil madhiyah, dan menjaga, mengingat dosa-dosa yang lalu. Maksudnya menjaga khifdus itu mengingat ya. Ai bi ayatadzakkaruha ma'an nadami, dia mengingati dosa-dosa itu disertai rasa kecewa terus. Masya Allah, astagfirullah. Setiap ingat astagfirullah. Itu dijaga betul tuh dosa yang sudah lalu itu. Dijaga, contohnya dengan mengingat disertai rasa kecewa, ma'an nadami. Itu bisa nurun fil qalbi, jadi cahaya dari hati. Wa subatus sholihin wa kusrul amali, dan menahan berandai-andai. Habsahu, menjaga, menahannya. Qala Abu Thayyib, man jalasa ma'a samanati asnafin zadallahu samanati asya. Barang siapa duduk bersama beserta orang 8, macam-macam orang 8 asnaf, Allah akan menambahi 8 sesuatu pula. Jadi pertama kali man jalasa ma'al aghniya, ya, orang duduk bersama dengan orang yang kaya, zadallahu hubbad dunya wa rughbata fih, Allah akan menambahi dia cinta pada harta dan mencintainya. Maksudnya mencintainya. Kalau kita duduk dengan seorang orang kaya, kita mencintai harta itu.
Ya otomatis ya. Jadi manjalas danas itu. Karena duduk itu bisa mempengaruhi gitu. Manjalas sama al-fuqara'i, orang yang duduk bersama dengan orang fuqara, orang fakir, hasalahu syukru waridho bi qismatillahi ta'ala. Dia akan berhasil rasa syukur, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu sepuh, dia mecahi batu di tengah pinggir sungai, makannya sambal nasi. Kita diajak wawancara, dia seorang ibu-ibu tadi sholat duhur di pinggir sungai. Masya Allah, kita akan bersyukur, ya Allah, orang sepuh seperti itu masih kerja keras. Tiba dia punya cucu 4 sakit semua. Ini kita akan menambahi rasa syukur pada Allah. Karena apa? Kita mengetahui betul kondisi orang fakir tadi. Ada viral ya di TV itu, ada viral orang yang seharinya pendapatannya sedikit sekali, nggak cukup untuk makan, dia nggak lapar, nggak makan sampai sehari itu demi anaknya. Tiba dia bohong, rumahnya berlantai 3, wah geger itu, anaknya malu semua, marah semua, masuk viral dia di TV tadi pagi, Trans TV kalau nggak salah tadi. Waman jalasa ma'an nisa'i zadallahu jahla wa syawata. Barang siapa duduk bersama dengan perempuan, seorang perempuan, wanita-wanita, Allah akan menambahi kebodohan dan syahwat, nafsu syahwat. Ya, betul. Nafsu syahwat. Waman jalasa ma'a sibyan izdada minal lahwi. Barang siapa sering duduk bersama anak kecil, dia akan menambahinya hal-hal yang bermain-main sifatnya. Waman jalasa ma'a fusaki izdada minal jaro'ati ala dunubi wa taswifi taubati. Barang siapa duduk bersama sering dengan orang yang fasik, maka dia akan tambah berani untuk menjalani dosa-dosa dan dia menunda taubatnya. Jadi lebih bagus. Karena apa? Karena kita duduk bersama dengan para ulama. Demikian, mudah-mudahan kajian kitab Tasawuf ini bisa menjadi kontrol untuk kita semua, akan menuju yang lebih bagus. Meningkatlah iman kita dan jadi kita umur yang berfaedah. Mudah-mudahan Allah menerima amaliah kita pada bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.